Halo, saya Bagas Aditya dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada darah. Darah adalah cairan jaringan yang dialirkan melalui pembuluh. Nah, apa aja sih fungsi darah itu? Nah, yang pertama adalah pembawa zat makanan. Yang kedua, mengangkut oksigen. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme. Yang keempat, mengangkut hormon. Yang kelima, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang keenam, mempertahankan tubuh dari mikroorganisme atau zat asing lainnya. Komponen darah. Komponen darah terdiri dari dua bagian yaitu komponen plasma darah dan komponen sel darah. Komponen plasma darah terdiri dari air dan zat-zat terlarut dengan struktur yaitu berupa cairan berwarna kuning pucat. Sementara sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ciri-ciri sel darah. Darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, eritrosit tidak mempunyai inti sel, sementara leukosit mempunyai inti sel dan trombosit tidak mempunyainya. Eritrosit mempunyai hemoglobin, sementara leukosit tak punya dan trombosit juga tak punya. Nah, jumlahnya eritrosit sekitar 4-5 juta, leukosit sekitar 6-9 ribu, dan trombosit sekitar 200-400 ribu. Eritrosit berbentuk Bioncraft, leukosit bervariasi, dan trombosit tak beraturan. Nah, waktu hidup eritrosit sekitar 120 hari, leukosit sekitar 100-300 hari, dan trombosit hanya 8 hari. Fungsi eritrosit adalah alat angkut zat-zat, leukosit adalah untuk kekebalan tubuh, dan trombosit untuk pembukaan darah. Proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah dimulai ketika trombosit pecah dan mengeluarkan trombokinase. Enzim trombokinase bersama faktor antihemofilia dan vitamin K serta ion kalsium Ca2 akan membantu mengubah protombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Kemudian, fibrin inilah yang akan membentuk benang-benang halus yang akan menutup luka dan menghentikan perdarahan. Golongan darah. Terdapat 4 golongan darah yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Antibodi di plasmanya, golongan darah A memiliki antibodi B, golongan B memiliki antibodi A, golongan AB tidak memiliki antibodi, dan golongan O memiliki antibodi A dan antibodi B. Antigen dalam sel darah merah. Golongan darah A memiliki antigen A, sementara B memiliki antigen B, AB memiliki keduanya, dan golongan darah O tidak memiliki antigen. Jenis kompatibel dalam keadaan darurat. Golongan darah A dapat menerima golongan darah A dan O. Golongan darah B dapat menerima golongan darah B dan O. Sementara golongan AB dapat menerima semuanya. Sementara darah O tidak bisa menerima golongan apapun kecuali darah O itu sendiri. Jantung. Jantung adalah organ pada sistem peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru agar darah terus beredar. Nah, struktur jantung. Yang pertama, atrium kanan atau serambi kanan. Yang kedua, atrium kiri atau serambi kiri. Yang ketiga, vertikel kanan atau bilik kanan. Yang keempat, vertikel kiri atau bilik kiri. Yang kelima, aorta. Dan yang keenam ada vena cava. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri dan vertikel kiri, atrium kanan dan vertikel kanan. Terdapat katup yang membatasi atrium kiri dan vertikel kiri, yaitu katup mitral. Dan katup yang membatasi antara atrium kanan dan atrium vertikel kanan adalah katup trikuspid. Perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Yang pertama, arah aliran. Arteri akan meninggalkan jantung, sementara vena akan menuju jantung. Yang kedua, pada dinding pembuluh. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis, sementara vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Denyut. Arteri dapat merasakan denyut dan vena tidak dapat merasakannya. Letak pembuluh. Arteri terdapat di dalam tubuh, sementara vena terdapat dekat permukaan tubuh. Jumlah katup dan letak katup. Arteri memiliki 1 di luar bilik jantung, sementara vena memiliki banyak di sepanjang pembuluh. Jika terpotong, arteri akan memancarkan darah, sementara vena akan meneteskan darah.
Mekanisme peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Proses peredaran darah besar dimulai dari jantung bagian kiri atau vertikal kiri yang memompa darah penuh dengan oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta, ke arteri hingga ke kapiler. Setelah sel-sel tubuh menerima oksigen dan nutrisi, darah yang mengandung karbon dioksida serta sisa metabolisme kembali ke jantung bagian kanan atas atau atrium kanan melalui pembuluh darah vena. Yang kedua, peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Prosesnya dimulai dari bagian kanan atau vertikal kanan yang memompa darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida menuju paru-paru lewat arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen kemudian kembali ke jantung bagian kiri atas atau atrium kiri melalui vena pulmonalis, sebelum disalurkan kembali ke seluruh tubuh lewat sistem peredaran darah besar. Yang terakhir ada kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia atau kekurangan hemoglobin. Yang ketiga ada leukemia atau kanker darah. Leukositnya terlampau banyak sehingga mampu fagosit pada sel bakteri dan erosit. Yang ketiga ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, tekanan darahnya berada di atas normal. Hemofilia adalah darah sulit membeku. Hemofilia biasanya terjadi pada perempuan dan wanita, dan pada saat usia dewasa, jarang sekali yang dapat bertahan hidup karena mengalami hemofilia. Demikian materi tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Bagas Aditya, pamit undur diri dan sampai jumpa pada video berikutnya.